Oke, hari ini kita bertemu lagi. Sebagian yang belum pernah ketemu saya ya ini karena dari kelas yang dulu dari kelas A siapa ini? Saya, Mas Oscar, Mas Adik, kalian Mbak Cinta, Bapak. Oh, kalau Lisa dulu kelas apa ya? Kelas B, Bapak. Kelas B saya. B ya. B ya. Oke. G, B. Jadi sebagian besar dari A ya dulu ya. Ini dari A ya dari A. Ingkang kelas A niku sekawan, ingkang Hmm, kelas B tiga, Pak. Tiga, Bapak. Oke. Oke ya. Jadi saya tadi dapat kiriman presensi dari Pak Agus itu 7 orang yang program. Betul ya? Laris, Bapak. Oke. Karena 7 nih pas saya bagi tugasnya juga 7 orang ya. Jadi sesuai dengan jatah pertemuan saya nanti karena dibagi dengan Prof Zazuli ya. Jadi desain mata kuliah ini karena partnership ya dengan dosen partner dengan Prof Zazuli saya diminta mengawali ya dan nanti mungkin eh, Profesor Zazuli lebih ke teori-teori sosiologi mungkin yang banyak akan disampaikan. Ya kalau saya sih mungkin ya ada sosiologinya tetapi lebih ke sosiologi kontemporer ya, yang sosiologi kritis ya. Eh, dan teori-teori budaya dan termasuk teori seni yang diasumsikan teori yang dipelajari itu bisa dimanfaatkan di dalam penulisan disertasi. Tentu masing-masing teori diperlukan sesuai dengan topik disertasi yang sedang Anda siapkan ya. Kita sebelum mulai ya, strategi kuliah kita begini. Jadi karena ini outcome based education ya, jadi pendidikan berbasis capaian ya, capaian dan tapi terus kemudian dipelesetkan menjadi luaran. Ya, jadi outcome itu sebenarnya terjemahan yang benar itu capaian. Nah, capaian itu tidak harus berupa benda atau produk gitu, tapi bisa eh, apa berupa perubahan mental, perubahan pengetahuan, ya, yang kemudian hasilnya itu bisa semacam macam-macam pilihannya, tidak harus berupa jurnal gitu ya. Jadi bisa berupa book chapter, bisa berupa model, bisa berupa apa itu eh, kerangka pemikiran atau embrio dari suatu teori yang nanti akan masing-masing mahasiswa S3 mengembangkan dalam konteks disertasi. Eh, Mengapa kita perlu belajar teori ya? Apalagi kemudian ada tambahan interdisiplinary ya, teori-teori interdisiplin pendidikan seni. Nah, ini alasan strategisnya itu karena ilmu yang berkembang saat itu tidak mungkin saat ini ya, tidak mungkin dipahami hanya dengan monodisiplin. Ya, jadi semangat interdisiplin, ya, transdisiplin, multidisiplin itu karena menyadari masing-masing disiplin itu sebenarnya punya hubungan satu sama lain. Ya, tidak bisa kita menutup diri dengan disiplin yang lain. Ya, kita memang berada di dalam disiplin pendidikan seni, tetapi bukan berarti kita steril ya dengan disiplin non pendidikan atau non seni itu sendiri. Jadi harus ada kemampuan mengintegrasikan ya seluruh bukan seluruh ya mungkin ya sejumlah teori yang relevan dengan eh, keahlian kita ya terutama di dalam pendidikan seni ya. Karena ini tingkat doktoral, maka yang diperlukan adalah kemampuan kalau dalam teori ya kemampuan eh, mendebatkan ya, jadi mempertemukan sekaligus mengkritisi antar teori itu. Jadi bukan sekedar membaca, kemudian memahami, langsung menerapkan tanpa ada daya daya kritis, ya, daya kritis terhadap teori yang kita baca. Jadi yang pertama yang saya tagih pada Anda nanti, karena masing-masing ada penugasan menelaah suatu teori, ya dan itu nanti
bukan saja menjelaskan apa esensi teori itu, apa asumsinya, apa premis dasarnya, bagaimana metodenya, dan bagaimana implementasinya dari teori itu. Ya, bukan sekedar itu, tetapi apa yang menjadi katakanlah hal yang tidak dijelaskan atau hal yang menjadi celah bahwa itu tidak serta-merta bisa melihat semua fenomena gitu, teori-teori itu. Misalkan teori Gieden misalkan itu apanya kelemahannya atau mungkin juga kelebihannya, teorinya Bourdieu ya misalkan apa gitu. Nah itu jadi bukan bukan soal eh, kita menghafal atau memahami teori, tetapi justru teori itu kalau di program dokter juga harus bisa reaktualisasi teori itu dalam penelitian kita. Ya. Makanya dalam disertasi kalau di luar itu, ya di luar maksudnya pendidikan dokter di luar negeri itu disebut dengan theoretical debate, yaitu memperdebatkan teori. Ya, jadi bukan bukan kayak kita kajian pustaka yang ngaji pustaka aja, jejer ini pendapat ini adalah begitu itu karena judulnya aja jelas cuma pemaparan pustaka-pustaka yang dipakai gitu. Jadi tidak mengelaborasi, apalagi mengkritisi ya lebih jauh lagi dari teori-teori yang kita baca gitu. Jadi tujuan mata kuliah ini memang selain memberikan pengetahuan yang luas dan mendalam dari teori-teori yang berkembang sekarang ya, itu juga diharapkan Anda mampu mengintegrasikan sejumlah teori yang Anda perlukan di dalam disertasi ya dan kemudian juga menyadari bahwa teori itu dipakai dengan sejumlah pertimbangan, kelebihan, kekurangan dan kalau kurang itu ditambal dengan atau di disempurnakan dengan teori-teori minor yang dianggap minor, yang menunjang. Jadi ada main teori, ya, jadi ada teori utama, tetapi juga ada teori yang sifatnya menunjang saja. Nah, jadi interdisipliner itu kemampuan kita sendiri yang bisa mengintegrasikan sejumlah teori yang diperlukan. Ya. Kemampuan ini nanti akan berdampak pada ketajaman analisis, ya, pada data yang kita peroleh di lapangan, ya, kemudian kita mampu menjelaskan secara mendalam menggunakan unit-unit analisis yang didasarkan pada teori-teori tertentu, kemudian juga mampu mensintesakan, ya, setelah dianalisis mensintesakan dengan kemampuan menginterpretasi, ya, atau melihat benang merah dari unit-unit analisis itu, kemudian menjadi satu konstruk suatu teori yang diharapkan memang temuan ya sebagai sebuah temuan atau ide baru terhadap ini terhadap teori atau terhadap apa yang kita gagas sebagai disertasi itu. Nah, ini yang penting dilakukan. Kemudian kita nanti ya di dalam perkuliahan ini ya kita langsung bagi tugas saja karena ini tuntutan eh, pembelajaran kita sedapat mungkin itu memang harus masuk ke kerangka eh, tuntutan hari ini yaitu high order thinking skill yang memang memungkinkan mahasiswa itu menggali, mencari, mengeksplorasi dan mengkritisi seluruh sumber-sumber pengetahuan yang digali secara mandiri dan kemudian dipresentasikan di kelas ya dan nanti saya sebagai pendamping Anda untuk belajar teori ya tentu saya memberikan catatan-catatan elaboratif yang diperlukan ya karena asumsi dasar belajar orang dewasa kayak Anda ini Anda sudah bisa merumuskan kebutuhan Anda sendiri gitu. Ketika mahasiswa itu sudah diberikan kepercayaan dia bisa merumuskan
kebutuhannya, ya, sehingga dia punya kemampuan untuk memanage pengetahuan apa yang diperlukan, ya, maka sebenarnya peran dosen kayak saya itu ya lebih ada Tut Wuri Handayani, ya, jadi mengikuti dari belakang, ya, untuk memotivasi, ya, ke arah yang jauh lebih baik, lebih eksploratif gitu. Eh, Penugasannya demikian, ya. Jadi saya sudah mencatat ini nama-nama dan apa yang harus disiapkan penugasannya. Ya, jadi yang pertama, ya, ini tolong dicatat ya tugasnya. Saya tidak sempat mengetik tadi karena hari ini saya mengajar 3 mata kuliah berturut-turut, ya. Jadi yang pertama itu saudara Fitrah, ya. Fitrah atau Fitah? Siapa ini? Betul. Siapa namanya? Cinta, Pak. Fitrah Cinta, Pak. Cinta Girna, Pak. Ya, Fitrah, Pak. ya Fitrah, ya, Fitrah. Anda saya minta untuk apa ya, menggali, ya, dari berbagai sumber mengenai teori dekonstruksi, ya, teori dekonstruksi sebagai metode penelitian sosial budaya. Ya. Jadi teori dekonstruksi, Anda tahu teori dekonstruksi itu pasti menyebut nama besar yang namanya Jacques Derrida, ya. Itu silahkan dipelajari dari berbagai sumber, ya, dari berbagai sumber. Ya, Anda silahkan nanti menjelaskan teori dekonstruksi itu. Nah, tentu nanti kaitannya dengan disertasi Anda itu kira-kira ada nggak disertasi, mungkin di dalam unit-unit tertentu atau di dalam kepentingan menjelaskan konsep tertentu, Anda juga apa itu memanfaatkan teori dekonstruksi. Ya, nanti tolong itu disiapkan, ya, papernya tentang teori dekonstruksi, ya, dan nanti ketika dipresentasikan juga dalam bentuk PPT, ya. Kemudian yang berikutnya, eh, saudara Yudis, ya, Yudis yang mana Yudis ini? Ya, saya Pak Juli. Ya, Yudhistira Oscar. Ya, Ini namanya siapa? Kok ada Olindo ini? Oscar Pak Dia dari panggilannya. mana? Dari Pontianak Pak, Oh, Kalimantan. Pontianak. Dari Universitas apa? Universitas Tanjung Pura Pak Juli. Oh, Tanjung Pura. Kalau Iya. sebelumnya siapa itu Pak? Siapa yang Ismunandar Oh, sebelumnya. Ismunandar, ya, Pak Ismunandar. Mudah-mudahan juga lancar lah urusan disertasinya. Amin. Kalau kalau yang Fitrah dari mana? Ada masuk ini tadi? Dari Palembang, Bapak. Orangnya enggak masuk ya? Tadi izin karena Oh, tadi yang terbang karena ada delay tadi ya? inggih delay. Oh, padahal membawa empek-empek tadi. Ya, sayang. Iya. Ya, oke lah, enggak apa. Iya. Tolong diinformasikan tugasnya tentang tadi teori dekonstruksi. Nah, untuk Yudis itu eh, teori Michel Foucault, ya, tentang metode arkeologi dan genealogi dan kuasa wacana. Nah, ini biasanya kalau Anda penelitian-penelitian mengenai relasi bagaimana wacana itu digunakan di dalam budaya, misalkan wacana tidak harus bentuknya diskursif, ya. Nanti ada wacana itu ada macam-macam di situ bentuknya. Silakan nanti didalami dari Michael Foucault. Ya. Michel, bukan Michael, ya. Michel, ini orang Prancis soalnya. Michel Foucault. Ya. Baik Pak. Kalau Derrida itu ada tulisannya Jacques, bacanya Jacques, ya. Jacques Derrida. Jangan S3 keluaran terus bacanya Jacques Derrida. Sedih rasanya. Ya, jadi Michel Foucault. Ya. Jangan sampai dibaca Michael Foucault. Aduh, nanti kepleset Michael apa lagi ya. Jadi Michel, kalau orang Prancis membacanya Michel. Nah, yang berikutnya, ini orang Jombang ini, tugasnya orang Jombang, yaitu teori Bourdieu, ya, Bourdieu, ya, Pierre Bourdieu, ya. Sosiologi kultural dan metodologi struktural Pierre Bourdieu. Ya, di sana ada konsep macam-macam ya tentang apa itu medan, pasar, kapital, habitus, ya, dan bagaimana nanti membentuk satu
habitus, yaitu perubahan mental pada masyarakat, terutama masyarakat kontemporer ya. Ini karena Bourdieu itu memang kritikus sosial dari orang Prancis ya, yang tahun 60-an tuh dia meneliti lifestyle yang berkembang di kota Paris ya, dengan buku hasil riset yang sangat luar biasa, itu judulnya Distinction ya, Distinction. Sudah banyak ahli, banyak banyak belajar budaya itu ya harus mengenal buku itu ya. Termasuk Anda semua. Jadi harus tahu persis teori Bourdieu ya. Setidaknya prinsip-prinsip dasar dan implikasinya dalam riset itu. Dalam penelitian nanti untuk pendidikan sangat penting ya, karena medan di dalam pengertian ini juga medan nanti kaitannya dengan pendidikan, bagaimana pasar. Memang Bourdieu yang dimajukan adalah pasar yang terkait dengan gaya hidup, dengan pasar, ada pasar simbolik, ada pasar bener-bener pasar konsumsi barang, ya, dan pasar 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 yang terkait dengan simbol-simbol gaya hidup itu kan pasar menjual citra ya. Jadi pasar barang dagangannya itu adalah citra yang dipercaya itu ketika dibeli itu meningkatkan citra sosial. Jadi pasar yang bermain dengan apa isu fetis ya, fetishism. Jadi kalau memberi barang itu berarti ada perasaan merasa mendapatkan sesuatu yang melampaui benda itu sendiri. Misalkan membeli merek, barang-barang yang bermerek, itu kan sebenarnya apa benar itu berelasi dengan fungsi yang apa ya, yang sebenarnya gitu. Masa namanya dompet saja, dompet uang itu ya, yang sehari-hari ya letaknya di saku celana, tetapi ada yang sampai 200 juta itu apa gitu ya. Ya, kalau dompet harganya 200 juta, isinya berapa itu? Ya. Jadi ini juga kalau dilihat dari relasi fungsional itu jadi bermasalah ya. Tapi apa relasinya sebenarnya? Ya. Termasuk orang nonton konser misalkan, konser di apa di tempat konser dengan membeli apa tiket yang mahal, ya, itu apa motifnya gitu. Terus juga kemarin orang Indonesia rame-rame ke Singapura nonton Coldplay misalkan itu. Ya. Apa bedanya dengan nonton dangdut di lapangan gitu ya. Ya, jadi sama-sama ada peristiwa pertunjukan, tetapi yang satu Coldplay dipertunjukkan di sebuah epicentrum budaya kontemporer di Singapura. Ya, orang Indonesia itu dengan serta-merta juga berombongan ke sana ya untuk menonton Coldplay. Karena ya sekali lagi ada namanya citra global, ya citra yang dibangun dengan membranding itu adalah sebuah tontonan masa kini dan sangat disukai oleh orang-orang muda. Kalau saya terus terang tidak suka. Saya lebih suka kalau dengarkan uyon-uyon, dengarkan Kartolo gitu, itu saya suka itu. Ya karena memang kuping saya itu kuping masa lalu, sehingga kalau disuruh mengkonsumsi bangsa gitu-gitu itu kayaknya aduh susah Mas Yan. Ya apalagi disuruh beli tiketnya. Aduh wis lebih baik saya buat ini ya, ngopi sampai setahun gitu ya. Ya. Kira-kira begitu. Karena orang baby boomers kayak saya itu relasinya justru ke fungsi, ya fungsi otentik ya. Jadi bukan bukan membeli citra, selewat sudah. Nggak ada pikiran kayak gitu. Ya. Oke, itu silakan nanti dikaji di Bordeaux. Itu menarik nih, teori ini menarik untuk membedah teori apa ini gaya hidup orang sekarang ini. Yang berikutnya adik, adik apa adek ini bacanya? Adek ya. Adik, Pak. Adek ya. Adek membahas Anthony Giddens. Ya, strukturasi Anthony Giddens. Ya, strukturasi Anthony Giddens. Ya, itu ini juga sering banyak dipakai di dalam penelitian budaya. Ya, seni juga banyak yang menggunakan ini strukturasi Anthony Giddens. Ya, karena di sini ada satu analisis metodologi yang
melihat misalkan fungsi agen, struktur, ya itu nanti silakan dipelajari dan kita dikasih tahu Anthony Giddens itu kayak apa teorinya. Ya. Kemudian Saudara Asep, ada Asep? Iya Pak, ada Ya. Pak. Kalau Adek tadi ada, masuk ya Adek. Masuk Pak. Ada Pak. Ada Pak Juli. Oh iya, ya, oke, kelihatan. Oke, yang Saudara Asep ini teorinya Jean Baudrillard, ya, tentang fenomena simulakra, ya, simulacrum. Ya, Ya. bacanya Jean Baudrillard, jadi tulisannya Jean Baudrillard, bacanya jangan Jean Baudrillard, tapi Jean Baudrillard, Baudrillard, ya, Baudrillard. Ya, nanti kalau ngomongnya keliru, tajwidnya keliru, hati-hati nih. Jadi tajwidnya harus benar ya. Ya. Ini persoalannya kalau sudah S3 saya tuntut ini. Apa, bacanya jangan kayak orang baca alif bata lah. Wah, saya masih ngaji begitu, jadi harus tajwid mah benar. Karena ini orang Prancis agak sulit nih memang bacanya. Ya, Jean Baudrillard. Ya. Itu nanti tentang hiperrealitas, simulakra, ya, tentang identitas, ya, nilai simbolik dari itu perubahannya kayak apa gitu ya di simulakra ketika semua realitas itu dialihkan kepada dunia virtual, apa yang sebenarnya masih bisa dipahami secara utuh dan apa yang ditinggalkan dan apa yang baru di dalam citra virtual itu. Ya. Dan kalau itu nanti terkait dengan apa itu kita mengkaji model pembelajaran kayak begini nih ya, kayak di Zoom itu teori ini menjadi sangat relevan gitu. Kebetulan saya sedang membimbing disertasi juga yang membahas tentang classroom virtual classroom ya. Jadi ada seorang promovenda ini perempuan soalnya sedang memformulasikan gejala-gejala pembelajaran perubahan model pembelajaran yang klasikal fisik ya, yang realitas fisik menuju pengalaman belajar yang virtual. Nah, itu perubahan mentalitasnya di mana gitu ya. Ya, cara dosennya berkomunikasi, terus kemudian perilaku belajarnya, kemudian perolehan pengetahuan, ya perolehan apa sikapnya dan termasuk psikomotoriknya bagaimana itu eh, menjadi suatu kajian yang hampir jadi, hampir ujian ya akan menjadi seorang calon doktor yang terkait dengan komunikasi dua arah atau apa yang memanfaatkan dunia apa virtual itu. Nah, di Zhang Baudrillard itu saya kira ini juga berangkatnya dari perubahan masyarakat di Prancis ya, yang memang eh, apa itu sebagai masyarakat post industri ya, ya pasca industri itu akan sangat mudah dibayangkan ya. Sekalipun kita belum pernah pergi ke Prancis ya, tapi kalau mau pergi ke sana menarik itu ya. Jadi kita rame-rame apa melihat Paris, nah di sana nanti kita akan langsung ketemu dengan ilmuwan-ilmuwan yang masih hidup di sana. Wow, itu tambah membaca buku 1000 kalah 1 hari ketemu dengan ahli langsung ya. Ya. Jadi itu yang menarik. Dan yang berikutnya, ini Asep ya. Yang berikutnya eh, di sini. Ini apa yang belum saya sebut, Lisa. Nah, ini. Iya, Pak. Nah, Lisa, saya minta untuk menjelaskan teori postkolonial, ya postkolonial. Nah, teori postkolonial ini ahlinya ada beberapa ya, tapi saya kira yang perlu dijelaskan di situ isu postkolonial yang membedakan antara pandangan kolonial dan pandangan postkolonial terhadap relasi kuasa di dalam ilmu. Ya, jadi bagaimana ilmu pengetahuan Barat itu ya membentuk satu apa itu konsep bahkan mengarahkan
tujuan mulai dari bangsa aja lah. Kita itu kan semua mengadopsi apa yang ada di Barat ya, misalkan kayak demokrasi, ya pemilihan langsung kayak kemarin itu kan sangat dipengaruhi oleh Western ya. Jadi karena diisukan demokrasi itu adalah ciri negara modern. Kalau kita tidak ikut-ikut demokrasi, tidak dianggap dunia modern dan juga tidak dianggap menghargai hak manusia ya. Jadi hak asasi manusia itu dianggap tidak dihargai manakala sebuah negara itu tidak melakukan demokrasi itu. Padahal kalau kita cek ya, negara-negara di Eropa itu juga kombinasi antara demokrasi dan monarki ya. Contoh Inggris itu. Inggris itu ketika memilih perdana menteri demokrasi menggunakan pilihan ya. Tetapi ada monarkinya, ada simbol-simbol kerajaan yang masih dipertahankan sampai sekarang dan itu mengikat kohesi sosial atau identitas orang Inggris yang memang tidak masih memerlukan simbol seperti itu ya. Di negara tetangga kita yang dekat misalkan kayak mana? Kayak Thailand misalkan. Thailand juga begitu ya. Jadi Thailand itu juga ada monarki ya, ada demokrasi, ada pilihan perdana menteri. Ya, di Jepang juga begitu, ada monarki juga ada demokrasi. Nah, di Indonesia karena sebagai negara multikultural, kita tidak ada sentral monarki ya. Andai kata mungkin Majapahit atau Sriwijaya dulu masih bertahan, mungkin menarik itu ya. Ya, jadi ada monarki Majapahit, terus kemudian ditambah demokrasi. Ya. Ya, tapi karena tidak ada ya, jadi sudah tidak ada, mereka sudah sirno ilang kertaning bumi ya, sudah luntur di kesejarahan kita, maka kemudian kita mempercayai mitos kolonial itu, demokrasi. Itu demokrasi, pendidikan juga begitu, pendidikan gitu. Dan kalau ini dilacak di perdebatan awal 20 terjadinya apa itu ini perdebatan tentang kebudayaan ya, arah kebudayaan mau Western oriented atau Eastern oriented atau ada di tengah-tengah gitu. Jadi ada kelompok yang memilih Barat itu sebagai sumber acuan dan kalau niru ya harus betul-betul total itu tidak setengah Barat setengah Timur gitu ya Barat gitu. Karena Barat itu sudah membuktikan kemajuan peradaban dia itu dibentuk oleh humanisme rasional, humanisme material, ya yang membangun basis pengetahuan, ilmu pengetahuan, ya munculnya tradisi riset, publikasi, ya terus kemudian kelompok-kelompok keahlian, kelompok keilmuan, itu semua tradisi yang kita ambil dari sana. Nah, apakah kita tidak memiliki ruang untuk memasukkan gagasan lokal kita, ya local wisdom, yang bisa memperkaya ya gagasan-gagasan kemodernan yang dilihat dari Barat itu. Maka di dalam teori postkolonial itu ya itu kita akan misalkan membaca misalkan teorinya Homi Kababa mengenai pura-pura menjadi modern ya dengan teori mimikri ya teori mimikri. Jadi Homi Kababa itu seorang teoretikus postkolonial ya yang asalnya dari India ya keturunan India tetapi hidupnya di Inggris ya yang dia membandingkan bagaimana orang India ya dijajah Inggris ada sebagian yang pura-pura dalam tanda kutip menjadi Inggris dengan berbahasa Inggris makan roti ya terus mempelajari dengan cara-cara orang Inggris ya tetapi dia tidak bisa sepenuhnya tercabut dari lokalitas artinya sebagai orang Indian ya dan ini juga yang juga ditulis oleh kritikus postkolonial yang lain misalkan selain Homi Kababa itu ada Chakravorty Spivak ya jadi itu juga menarik ya karena di sana itu terjadi selain ada apa itu memang dipelajari kemudian sebagian besar itu dilakukan
apa adanya. Contoh apa ya? Ilmu pengetahuan alam misalkan, natural science dan matematik itu kan tidak ada. Itu barat atau timur. Jadi matematik ya matematik, mau dimanapun ya sama. Ya, tapi belakangan ada namanya matematika etnik. Ini barusan aja gitu. Jadi bagaimana orang-orang etnik itu bernalar matematik. Ya, jadi dia tidak menggunakan logika-logika formal yang seperti matematika yang ditemukan oleh orang Barat yang sebenarnya itu awalnya itu juga dari dunia Islam yang dikembangkan para ilmuwan Muslim yang kemudian misalkan kayak aljabar itu kan awalnya dikembangkan di dunia Islam, trigonometri juga dunia Islam, ya. Nah, kemudian diteruskan, diteliti, dikembangkan di dunia Barat menjadi teori-teori baru. Nah, teori postkolonial itu sebenarnya kritik terhadap teori-teori yang mendominasi pikiran-pikiran kolonial yang tadi, yang banyak memitoskan Barat sebagai sebuah sumber pengetahuan. Nah, postkolonial ingin mengembalikan bahwa sumber pengetahuan itu tidak hanya Barat, ya tidak hanya Barat, jadi juga Timur. Ya, artinya lokalitas itu juga mendapatkan tempat yang penting ya. Persoalannya ya ada apa di situ? Persoalannya itu mentalitas Barat itu sudah terlanjur memasuki ruang ketidaksadaran kita. Jadi kalau misalkan kayak kita nulis ilmiah gitu ya, kalau kita itu tidak mengutip pendapat bule gitu ya, rasanya itu kita itu seringkali dianggap tidak ilmiah gitu ya. Jadi kalau tidak ada figur-figur ilmuwan dari Barat yang dikutip di situ, Anda misalkan nulis disertasi nanti, misalkan apa teori yang dikemukakan Ki Hajar Dewantoro, kemudian Triarkara, Ronggo Warsito, nanti kalau dianggap ini disertasi apa ini, tidak ilmiah ini, masih gitu itu, ya. Karena sebagian dari apa yang dipikirkan oleh orang-orang kita itu memang kelemahannya tidak terdistribusikan pengetahuannya itu secara global. Sehingga teori itu belum dievidensi, belum diuji melalui berbagai macam riset di berbagai komunitas keilmuan dunia. Ya itu kesalahan kita. Kita bukan berarti tidak memikirkan teori, banyak teori itu. Ya, Sosro Kartono itu juga pemikir teori yang luar biasa. Cuma karena tidak diteliti ya dan tidak dikembangkan, tidak diperkenalkan ke dunia internasional, ya akhirnya sikap dianggap itu tidak ilmiah itu terjadi itu. Nah, ini juga kesalahan kita juga ya ke depan itu gimana kita membangun teori dari kultur kita sendiri gitu. Kemudian yang terakhir adalah saudara siapa ini? Angga ya, Angga. Ya. Pak. Ya. Pak. Angga teori yang penting juga ini ya. Jadi multikulturalisme. Multikulturalisme. Jadi multikulturalisme itu silahkan dibedah karena di sana nanti Anda bisa membedakan perbedaan multikulturalisme dengan monokulturalisme. Kemudian bagaimana latar belakang kemunculan teori multikulturalisme itu. Ya, lantas kemudian menjelaskan tentang pluralisme kultural, kemudian pluralisme moral, ya, moral aja bersifat plural, ya, karena masing-masing entitas itu memang punya rumusan dan pengalaman. Bagaimana moralitas itu juga menjadi pengetahuan publik, tapi sekaligus juga dipraktekkan. Ya. Misalkan di Papua itu, misalkan orang-orang pakai koteka, misalkan itu, ya, itu bagaimana kita memandangnya? Nah, kalau kita memandang hanya dari satu kacamata moral, ya, artinya apalagi dari kita sendiri, ya kita menggunakan konsep kita. Oh ini begini, 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 begitu. Ya. Artinya kesadaran kita itu membaca realitas yang begitu majemuk itu
ya hanya baru menggunakan kacamata kuda kita sendiri gitu. Dan begitu itu sudah mengatakan, oh itu benar, oh, yang sana itu masih belum maju, yang sana itu orang primitif, yang sana itu belum tercerahkan, belum terpelajar, wah semacam-macam tuduhannya. Ya, problemnya kalau ditanya, memang lu pernah ke sana, memang lu pernah wawancara dengan tokoh-tokoh sana, memang Anda sudah hidup di sana paling tidak sebulan gitu, ya. Nah, nanti akan tahu rasa kalau sudah di sana beneran gitu ya. Jadi karena dunia itu sebenarnya harus dibangun dari pendekatan yang langsung, ya, kemudian mempelurui informasi juga dengan baik di situ. Nah, teori-teori multikulturalisme itu membaca kebudayaan dari multi perspektif, ya, membaca seni, kebudayaan, bahkan pendidikan itu bisa dikonseptualkan dengan pendekatan multikultural. Ya, dan kalau multikultural itu biasanya nanti singgungannya dengan teori-teori interaksionisme simbolik, ya, interaksionisme simbolik. Karena misalkan kalau Anda mendidik di sebuah, ya, misalkan ini di Mas yang dari Pontianak ini, Mas Olendo itu, di sana di Sengkawang itu kan ada masyarakat etnik Cina yang bayangan stereotip tentang Cina kalau orang di Jawa gini kan orangnya itu wes mesti kelas menengah ke atas, orangnya kaya, Iya. orangnya macam-macam sudah sekolahnya elit di Ciputra, di Petra, di gitu ya. Begitu masuk di Singkawang, Anda akan tahu bahwa etnik Cina yo gledek lengogas barang itu, ya, itu. Jadi bubar semua itu, stereotip begitu tidak ada itu lah. Ya, ini karena kita terlalu melihat kasus tertentu dipakai untuk semua dianggap sama gitu. Nah, ini yang harus hati-hati. Maka teori multikulturalisme itu ya jangan terjebak pada stereotip yang dibangun dikonstruksikan di sosial, ya, di dunia sosial. Kita masuk kepada hal yang otentik di situ. Nah, kalau Mas ini ya, Mas ini kalau bisa sih, kalau bisa itu menggelitik kalau itu dipakai disertasi itu. Bagaimana eh, multikulturalisme di sana itu diterapkan di dalam masyarakat yang secara etnisitas sih dominasi teman-teman etnik Cina. Kemudian juga bagaimana agamanya, interaksi antar umat beragama, interaksi antar etnik, terus kemudian pendidikan dilakukan di sana seperti apa, ya, dengan perspektif multikultural. Ya, misalkan penelitian multikultural itu begini Mas, cara menelitinya itu caranya gini. Jadi Anda mewawancarai orang Cina di sana, ya. Terus ditanya gini, menurut Anda konsep makna dari orang Cina itu apa? Dan itu. Nanti dia itu juga gelagapan juga, ya, gelagapan juga. Oh, kok saya seumur umur ditanya orang Cina itu apa kan gitu ya. Itu satu, nanti akan mendapatkan satu elaborasi pernyataan yang berbeda-beda. Terus yang kedua, oke, kamu secara biologis, secara DNA dilahirkan dari keluarga dari etnik Tionghoa. Nah, pertanyaannya, apakah Anda merasa menjadi orang Indonesia atau merasa menjadi orang Cina? Dalam artinya Cina di darat itu. Nanti semua akan jawab orang Indonesia. Ya. Nah, berarti orang Indonesia itu apa? Nah, mulai digali itu. Terus yang berikutnya, kalau Anda mendapatkan tetangga, Anda misalkan orang Tionghoa dan agamanya barangkali misalkan ya, Konghucu misalkan itu. Kalau Anda bertetangga dengan orang Muslim dan orang Muslim itu membangun masjid di tempat Anda, bagaimana sikap Anda? Ya itu kalau orang multikulturalisme itu ya kalau itu tempat ibadahnya dia agama, ya mau minoritas mau mayoritas ya silakan karena itu hak untuk membangun tempat ibadah, ya. Tapi ada sementara di tempat kita ini karena merasa itu hanya minoritas, maka yang mayoritas itu seringkali merecokin, ya, karena
Buat apa bikin kelenteng di tengah kampung yang jumlah yang pemeluknya itu cuma 5 biji gitu ya. Ya, 5 orang gitu. Nah, itu dianggap tidak relevan, maka kemudian ada ketakutan nanti di situ akan tersebar agama-agama lain gitu. Nah, kalau sudah seperti itu sebenarnya masyarakat itu belum melakukan multikulturalisme dalam kehidupan, ya. Karena mereka masih dibentuk kultur monokultur, ya. Ya, jadi kebudayaan yang monokultur. Nah, ini di Indonesia sebenarnya diam-diam itu masih problematis, ya, kacamata seperti ini. Ya. Nanti tolong nanti dielaborasi lebih jauh lagi. Nah, itu tugasnya ya, sudah masing-masing dapat satu-satu. Nanti siapkan apa presentasi dan papernya. Ya, paper saya tidak membatasi berapa jumlahnya. Yang jelas paper itu menyangkut konsep dasar teori yang pertama, yang kedua metode teori itu, ya metode ini ya apa istilahnya sintak dari teori itu kayak apa begitu ya. Terus yang berikutnya eh, relasi teori itu dengan riset ya. Terus yang terakhir adalah implikasi dari teori eh, dan yang super terakhir adalah kritik terhadap teori itu. Ya, kritik terhadap teori itu. Nah, itu saya kira sudah cukup untuk dituliskan di dalam paper sekitar ya berapa ya kurang lebih ya minimal 7 sampai 10 halaman itu saya kira cukup itu. Ya. Dengan spasi 1,5 ya, jangan spasinya jangan 3 ya nanti ya cepat penuh ya. Ya. Jadi 1,5 spasi dengan 12 ukuran hurufnya. Masih banyak teori yang belum, tapi nanti bagian saya aja yang teori kayak cultural studies, feminisme, ya itu teori-teori juga teori kritis, ya bagaimana Frankfurt School kita baca, ya kita membaca tentang Habermas, ya terus apa teori-teori yang berkembang di Jerman ya pada era Frankfurt School itu kita pahami, ya itu memang penting ya. Tapi waktu saya kira juga kita punya keterbatasan waktu untuk membahas semuanya. Nah, referensi yang dibaca ya, ini ada buku yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, judulnya itu Sosiologi Teori Today, ya, karyanya Anthony Giddens dan Jonathan Turner. Ya, ini bukunya gede banget ya, dan saya kebetulan karena enggak punya buku aslinya ini ya, dan saya tidak bisa ngecek aslinya seperti apa, tetapi saya bandingkan dengan penjelasan di buku lain, ya, yang terkait dengan teori-teori, misalkan interaksionisme simbolik, behaviorisme, kemudian teori strukturalisme, itu eh, tidak mengkhawatirkan gitu ya. Kadang-kadang terjemahan itu banyak meleset-melesetnya karena ya mungkin yang menerjemahkan sering juga tidak terkait dengan bidang ilmu, ya asal ngerti Inggris itu aja belum tentu bisa memahami 100%. Ya. Terus kemudian yang berikutnya itu bukunya Diskursus Teori-Teori Kritis. Ya. Ya, bukunya si TM Suryanto Puspowardoyo. Ya. Kritik atas kapitalisme klasik, modern, dan kontemporer. Ya. Terus lantas bukunya Profesor Dr. Akhyar Yusuf Lubis, Pemikiran Kritis Kontemporer. Ya. Terus kemudian bukunya Akhyar Yusuf Lubis, Postmodern, ya, Teori dan Metode. Kemudian bukunya lagi Akhyar Yusuf Lubis ini juga Teori dan Metodologi, ya. Teori dan Ilmu Pengetahuan Sosial Budaya Kontemporer. Ya. Ini buku yang relatif mudah dicari ya.
semua ditulis Akhyar Yusuf Lubis yang paling banyak itu diterbitkan oleh Raja Wali Press, ya Raja Wali Press. Dan tadi yang mendapatkan tugas multikulturalisme itu, ini ada buku khusus teori multikulturalisme. Ya, jadi multikulturalisme dan teori identitas dalam teori dan praktek. Ini yang apa ini penerbitnya itu apa? Penerbit Raja Wali Press juga, ya Raja Wali Press. Kalau ini nanti saya foto semua di WA Group, ya bisa dilacak di apa buku-buku online atau apa gimana itu. Terus juga apa ini bukunya Yasrab Amir Piliang yang ini ya, teori budaya kontemporer, teori budaya kontemporer, ya penjelajahan tanda dan makna. Ini juga penting dipakai ya. Yaitu sejumlah referensi yang nanti saya tambahi e-book ya untuk pengetahuan tentang teori-teori interdisiplin yang arahnya itu saya ambil dari teori budaya, teori sosial, ya teori pendidikan ya yang kita blend ya agar menjadi satu keutuhan begitu kita nanti berselancar di 3 ranah itu ya. Sumbernya dari teori pendidikan, teori budaya, teori seni juga. Ya, jadi itu teori sosial. Jadi ada empat rumah ya. Teori sosial, teori seni, teori budaya, sama teori pendidikan. Ya. Itu yang memang seharusnya kita pelajari dan kita kuasai untuk menyiapkan disertasi kita. Nah, kelemahan kita selama ini, teori itu seringkali hanya masuk kepada deskriptif yang tidak diberikan kerangka yang kemudian itu berkaitan dengan problem riset. Ya, jadi kalau Anda sudah menarik problem riset, ya riset problem, maka problem itu harus dikorelasikan dengan teori yang akan menjawab problem itu, yang membantu menjelaskan problem itu. Itu berarti teori bermuara dari problem riset, bukan sebaliknya, ya, bukan sebaliknya. Jadi justru dari kerangka latar belakang persoalannya apa, kemudian baru masuk ke riset problemnya, ya baru setelah itu baru theoretical framework, ya theoretical framework itu dibangun dari problem riset. Ya. Nah, itu nanti juga berurusan dengan paradigma. Jadi paradigmanya apa? Kalau kita melihat satu kajian pendidikan, ya kita melihat persoalan pendidikan, ya paradigmanya itu kan tinggal milih aja. Ya kalau mau kita melihat pendidikan tuh kayak ada variabel yang memang akan dirumuskan variabel yang diuji, berarti kita melihatnya tuh secara positivistik. Ya, berarti ada pembuktian dari variabel itu ya dengan hipotesis, ya di sana nanti ada populasi dan sampel yang kita uji ya. Nah, di situ biasanya memang dalam penelitian pendidikan yang berbasis pada penelitian kuantitatif ya itu bisa dilakukan sebenarnya, dan itu sebenarnya kalau untuk disertasi kita itu sebenarnya malah lebih cepat ya, karena di sana hanya diperlukan rumusan variabel itu, kemudian rumusan hipotesisnya, kemudian kerangka teorinya itu terkait dengan variabel yang diuji, ya, baru kemudian masuk kepada analisis data kuantitatif. Ya. Nah ini yang jarang sekali dilakukan oleh para istikawan, ya. Karena urusannya nanti memang biasanya dengan statistika, terutama multivariate analisis itu. Jadi itu saya kira kalau dipelajari juga akan menarik ya untuk kalau menggunakan paradigma
positivisme atau positivisme. Kemudian paradigma yang berikutnya yang penting juga adalah paradigma konstruktivistik. Ya, konstruktivis yaitu mengasumsikan bahwa pengetahuan itu tidak diperoleh secara deduktif, tapi pengetahuan itu secara induktif kemudian berusaha diformulasikan oleh mekanisme individu itu sendiri. Artinya pengetahuan itu disusun oleh individu, ya, secara merdeka, secara apa itu disesuaikan dengan apa tujuan belajarnya, ya. Maka di sana memungkinkan pembelajaran itu didesain dengan sangat menarik karena memang orientasinya pada keunikan masing-masing individu. Tapi kalau pendidikan itu berorientasi pada positivisme, ya, atau positivisme itu mereduksi keunikan itu menjadi homogen gitu ya. Jadi semua siswa itu dikondisikan sama, ya, keunikan-keunikan itu diredam, ya, dan kemudian kita berasumsi bahwa itu semua bisa ditreatment dengan cara yang sama. Nah, itu pemodelan itu memang khas paradigma positivisme. Kalau konstruktivisme itu sebaliknya, ya. Maka di dalam konstruktivisme itu mendasari teori penelitian kualitatif, ya. Jadi yang kualitatif jadi bersifat induktif. Terus yang berikutnya adalah paradigma kritis, ya. Tapi ada yang menambahi sebelum kritis itu adalah paradigma partisipatoris, ya, partisipatoris. Nah, kalau partisipatoris itu jarang yang menyebut ya, tapi kebanyakan kalau Anda membacanya Creswell ya, itu paradigma itu ya sebatas itu, paradigma positivisme, paradigma konstruktivis, dan paradigma kritis, dan pada buku lain juga disebut partisipatoris. Di partisipatoris itu ini peneliti itu melihat celah keterlibatan. Jadi Anda sebagai orang yang masuk di dalam lokus riset itu bukan sekedar menjadi observer, ya, yang terus kemudian Anda dianggap the others, ya, orang lain. Tapi justru Anda masuk menjadi bagian dari, ya, part of society, ya. Jadi di situ Anda nanti akan menjadi salah satu orang yang dipercaya, yang dianggap bagian dari masyarakat itu sehingga dikasih ruang untuk menjadi bagian untuk menyelesaikan masalah. Ya, misalkan orang-orang mahasiswa yang melakukan KKN misalkan itu ya. KKN masuk di desa, itu kan partisipatoris itu. Itu masuk langsung tidur bersama masyarakat di situ, kos atau kontrak di satu rumah, makan juga dengan makan yang dimakan di masyarakat itu, ya. Kalau diundang kenduri ya juga kenduri ya datang. Saya dulu kalau KKN waktu itu KKN di mana? Di Lamongan ya, di Lamongan di Kecamatan Karangbinangun. Ya saya itu oleh Pak Mudin diminta khotbah Jumat di masjid di situ. Ya saya khotbah, ya khotbah pakai pegang teken dan sebagainya itu di surau di masjid kampung di situ. Nah begitu saya bisa khotbah di mereka itu, apa yang terjadi? Daya terima terhadap saya itu wah makin luar biasa sehingga saya kalau pas jalan-jalan di sepanjang jalan kampung itu banyak orang yang bersalaman dengan saya dan tangan saya dicium. Kan menarik itu, dapat ciuman itu. Tapi tangan yang dicium, ya. Jadi itu saya alami itu. Karena partisipatoris itu kalau kita sudah berterima dengan masyarakat itu kita, waduh, nanti pulang kampung aja sudah ditangisin itu, ya. Jadi itu cirinya kalau partisipatoris. Jadi ada keterlibatan emosi, ya, di dalam satu lokus penelitian. Kita bukan sekedar orang luar yang hadir memotret, mencatat, mewawancarai, tetapi juga menggunakan pola-pola berinteraksi secara langsung, menyelam di dalam kehidupan masyarakat, ya.
Kalau peneliti asing itu karena biasanya lama di dalam satu lokus itu, ya bisa tinggal di situ, bisa bahkan menikah dengan orang warga di situ, ya, dan hidupnya berlama-lama di situ. Ya. Ada namanya seniman peneliti ya, peneliti dari luar ketika meneliti sekelompok sekelompok komunitas seniman di Jogja, ya dia itu juga berada di dalam sanggar di situ, tidur di situ, ya makan bareng di situ, bahkan juga ikut mabuk, ya karena hobinya di komunitas itu mabuk, ya bahkan juga sempat pacaran atau pura-pura pacaran dengan komunitas di situ, ya dan akhirnya juga dari situ dia mendapatkan banyak data, banyak pengakuan-pengakuan yang biasanya tuh mungkin masuk kategori dirahasiakan karena menjadi bagian yang sudah diterima di komunitas itu, maka dia dapat banyak data, ya maka keluarlah disertasinya yang ampuh ya. Jadi cukup menggambarkan secara etnometodologi bahkan ya bukan hanya etnografi tetapi juga menggunakan penalaran etnometodologi. Itu luar biasa. Tapi rata-rata peneliti Indonesia enggak begitu ya. Jadi kita ini apalagi kalau lulusan disertasi ya, terus ini ya sekali-sekali datang itu belum total. Intinya kita belum punya ketotalan di situ. Nah itu yang penting ya di dalam elaborasi teori nanti. Yang berikutnya ya saya akan menyampaikan RPS yang sudah dikirim ke saya ya dan ya, perlu saya sampaikan agar RPS itu nanti sebagai catatan yang perlu dibaca dan itu nanti Anda kembangkan dengan perspektif penugasan masing-masing itu ya dan memang itu sudah didesain sekian tahun yang lalu, tapi bukan berarti itu semua kita singkirkan ya, tidak. Jadi ya, jadikan suatu pengetahuan awal untuk kita masuk pada problem-problem teori. Saya share dulu. Nah, jadi ini RPS-nya. Ya, jadi kalau ini diperlukan, apakah sudah dapat ini ya? RPS teori ini. Biasanya ada di Siakat, Bapak, Oke, di Sikadu kami. Nggih. kalau ada coba dicek ya, diperiksa di sana. Ini kalau dilihat dari struktur ya, subject matter yang dibahas di sini sampai akhir semester ini ya, ada sampai 15 kali pertemuan. Itu yang pertama itu mempelajari macam-macam seni, konsep masyarakat, seni dan masyarakat. Nah, saya kira ini sumbernya sudah cukup banyak ya. Misalkan bukunya ini ya dari UGM, Profesor Irwan Abdullah. Nah, ini bukunya ini. Mudah-mudahan kelihatan bukunya. Ya, nanti kalau perlu difoto. Jadi seni masyarakat, konsep masyarakat dan macam-macam seni yang jadi ini kelihatan perspektifnya kan antropologi sosiologi ya. Jadi bagaimana masyarakat itu menganggap seni dan fungsi seni di dalam masyarakat itu ya itu sangat berkaitan dengan perspektif antro dan sosiologi. Di situ akan bisa melihat itu spektrumnya. Dan yang berikutnya kehidupan berkesenian masyarakat, budaya dan masyarakat, ya pendekatan sosial budaya dalam pendidikan seni di masyarakat, konsep kebudayaan dan teori tindakan. Ya, jadi teori tindakan ini intinya di teori tindakan ini saya kira juga penting diketahui. Ya nanti ada juga teori aktor dan
aktor dan pengikut atau aktor dan agensi ya. Jadi ada patron, ya, ada patron, teori patron orang yang dianggap penggerak masyarakat, tokoh begitu ya yang dipercaya punya otoritas untuk menggerakkan. Ya, tetapi juga ada masyarakat yang percaya pada patron itu, ya sehingga ada relasi ketergantungan di situ. Ya. Nah ini biasanya di dalam masyarakat-masyarakat tradisi, ya masyarakat-masyarakat yang menjunjung tinggi kolektivitas, ya itu masih lekat dengan perilaku seperti itu. Nah itu tentu kalau nanti kita membuat disertasi arahnya ke sana, ya mungkin teori-teori itu penting kita pelajari. Tapi karena ini textbooknya sudah banyak ya, artinya Anda bisa mempelajari dengan gampang ya. Dengan gampang itu artinya sumbernya gampang diperoleh gitu loh, maksud saya. Ya. Kalau yang saya tekankan itu adalah memang relatif teori-teori baru ya, teori-teori baru yang saya perlukan ya agar disertasi Anda itu juga ada kemutakhiran ya, kemutakhiran cara memandang persoalan. Ya, kalau hanya terus berorientasi pada yang lama-lama gitu, nanti otak kita itu jadi otak yang lama terus gitu ya. Jadi saya justru ingin di S3 itu berani menyatakan yang lain ya, dengan sekaligus mengkritik teori-teori yang lama gitu, dengan cara pandang baru itu tujuannya ke sana. Kemudian yang ketiga kita mempelajari yang ketiga itu teks dan konteks seni. Ya, teori-teori seni dan teori dari disiplin ilmu non seni dalam kajian seni. Ya, teori belajar kognitif menggunakan alat bantu seni ya. Ya, teori kognitif itu memang sangat dominan ya. Karena otak tempatnya rasionalitas itu dieksplorasi ya. Dan semua itu kalau berorientasi pada kognitif sumbernya itu maka bisa testable ya, bisa diuji, bisa dites, ya bisa dibuktikan ya dengan metode tertentu. Maka teori teori kognitif itu sampai hari ini memang masih sangat berpengaruh ya. Nah, tetapi nanti kita harus sadar ya, teori kognitif itu sebenarnya punya titik lemah yang sangat fundamental yaitu nanti ya. Titik lemahnya itu kalau itu nanti ketemu dengan teorinya Freud ya dan pasca Freud ya. Jadi pasca Freudian itu. Karena mereka sumbernya sudah tidak lagi pada dunia kesadaran. Ya, kalau teori kognitif itu membentuk kesadaran, ya kesadaran itu tentu berrelasi dengan fakta-fakta yang bisa dideskripsikan, bisa dibuktikan secara indrawi. Tetapi kalau teori-teorinya Freud sampai ke belakang itu, yang Freudian itu, yang ke sini gitu, yang pasca Freud, ya itu apalagi neuroscience ya, neuroscience itu sudah memporak-porandakan seluruh bangun teori lama itu. Karena mereka sudah tidak lagi melihat dikotomi mana yang rasional, mana yang irasional. Ya. Kalau dulu irasional itu jadi bahan ledekan kan, jadi bahan ledekan di dalam berbagai kacamata teori yang berbasis pada teori rasional kan gitu. Jadi dianggap itu tidak memiliki daya keilmuan, daya keilmiahan karena segala hal yang dianggap ilmiah itu harus rasional. Ya. Karena itu perspektifnya sekali lagi kolonial ya. Jadi ilmu itu ya basisnya rasional dan rasional itu harus ada data yang bersifat fenomenologis ya, yang bisa dilihat, bisa dipahami, bisa dicatat, bisa diuji bahkan, ya bisa dibuktikan. Ya, sementara ilmu-ilmu yang bergerak di luar itu, ya itu dianggap bukan ilmu. Ya, ini kan cara pandang postkolonial itu nanti yang menarik ya. Jadi cara pandang postkolonial itu ya ilmu enggak kayak gitu juga ya. Ilmu itu enggak 100% rasional. Ya. Yang
kalau hidup itu semua dikuantifikasi, ya, terus kemudian semuanya itu dibuktikan dengan instrumen. Nah, apakah instrumen itu menggambarkan keseluruhan variabel? Ya kan enggak juga, karena juga dipilih. Ya, juga dipilih. Artinya ada banyak hal yang direduksi di situ. Nah, proses mereduksi itu artinya kan proses menyeleksi. Dan berarti di situ ada kepentingan di situ, di balik itu. Nah, itu secara metodologi bisa dikritik hal demikian itu. Hmm. Nah, berikutnya adalah seni, penciptaan seni dan teori motivasi dan kreativitas. Nah, ini nanti mungkin saya juga akan menambahi di sini, ya, teori kreativitas. Ya. Kemudian yang berikutnya teori fungsionalisme struktural, ya, teori konflik, teori interaksionisme simbolik, teori fungsionalisme struktural, dan dalam kajian seni dan pendidikan seni. Nah, itu tadi teori interaksionisme simbolik, misalkan ada teman yang dari tadi dari eh, Pontianak, ya, Iya, Pak. ya itu mungkin juga kalau mau masuk pada masyarakat seperti itu ada manfaatnya juga di sini, ya. Cuma harus dipahami ya, konteks teori kayak teori fungsionalisme struktural begini ini berangkat dari masyarakat yang rasional kayak Barat itu, Western itu. Masyarakat yang hidupnya itu enggak pakai mitos-mitos yang emosional, mitos yang mistik gitu ya. Masyarakat yang terbebas dari eh, apa itu hal-hal yang dianggap tidak irasional, ya, dianggap tidak rasional. Jadi masyarakat yang sudah eh, yang menggunakan penalaran ilmu, terutama yang dimaksud ilmu di sini itu natural science, ya, yang positivisme gitu. Maka masyarakatnya itu juga dibayangkan adalah masyarakat yang terstruktur secara fungsional. Ya, jadi strukturnya itu struktur yang sudah menyadari peran di masing-masing struktur itu. Ya, itu sebenarnya juga dikritik ya teori itu, misalkan menggunakan teori budaya Van Paursen, ya, ya itu juga mengkritik itu karena masyarakat itu tidak kayak gitu gitu loh. Masyarakat itu misalkan disebut masyarakat modern, apakah kita tidak juga menggunakan cara-cara tradisional? Ya tetap, ya. Contoh saya aja ya, misalkan saya itu dikatakan orang yang terpelajar kalau sakit mesti ke dokter. Enggak. Saya itu sering kali paling enggak 2 atau 3 minggu itu bekam. Ya, karena ternyata bekam itu lebih cepat mengatasi sakit gitu ya. Jadi saya misalkan kalau ada ya agak lelah atau apa, jenuh gitu, udah ngundang tukang bekam datang ke rumah, langsung dibekam, selesai. Pertama saya enggak minum obat, enggak dan bayarnya murah, ya. Dan ada ini ya, ada suwuknya gitu. Itu kan keren. Jadi ternyata bekam itu juga dipakai oleh dokter yang apa ini, yang dididik secara metode kedokteran barat. Ternyata dia juga bahkan sejumlah profesor itu di Universitas Brawijaya itu juga menggunakan cara-cara itu, mengundang kalau dia sakit pun juga diselesaikan dengan ya bekam, tusuk jarum, akupunktur, ya akupressure dan sebagainya, ya. Yang konon kabarnya dan secara metodologis itu sulit dibuktikan dan macam-macam, tapi orang-orang yang justru berkecimpung di situ juga menggunakan. Artinya apa? Artinya itu sikap. Jadi itu dibentuk oleh namanya lingkungan budaya, ya. Dan lingkungan budaya itu membangun satu etik publik, ya, public ethics, yang kemudian dia juga rame-rame ikut menggunakan. Meskipun dia secara keilmuan sudah mempelajari yang wah lebih dianggap lebih modern, ya. Tapi nyatanya enggak. Ya. Jadi eh, itu yang apa teori tentang fungsionalisme struktural itu juga itu memiliki kelemahan, ya, kelemahan. Karena yang dibayangkan adalah masyarakat rasional ini.
Kemudian yang berikutnya teori evolusi kebudayaan. Ya, teori evolusi kebudayaan ini penerapan teori evolusi kebudayaan dalam kajian kehidupan seni masyarakat. Ya, teori evolusi kebudayaan. Nah, itu sebenarnya juga terlalu kuno ya teori ini karena membayangkan kebudayaan itu berlangsung secara graduatif ya, perkembangannya itu graduatif karena faktor peubahnya atau variabel yang mengubah kebudayaan itu masih dikuasai oleh peran-peran tertentu ya, misalkan tadi patron yang jumlahnya terbatas sehingga orang itu kalau berubah, satu masyarakat berubah itu lambat gitu ya. Tapi sekarang di dunia hari ini, dunia kontemporer, faktor peubah atau variabel yang mengubah itu banyak sekali gitu ya. Banyak sekali sehingga teori-teori evolusi kebudayaan itu bisa kurang relevan dengan kondisi masyarakat kontemporer. Ya, karena sekali lagi faktor peubahnya bisa dari kiri kanan atas bawah muka belakang gitu. Ya. Jadi misalkan sekolah bisa berubah karena mungkin nunggu dawuhnya kepala sekolah. Nah, kalau begitu terus atau mahasiswa S3 baru belajar kalau ditugasi dosen, itu berarti masih menggunakan teori-teori evolusi. Ya. Jadi kalau Anda menyadari hidup di abad 21, ya variabel peubah itu tidak hanya dari dosen, itu dosen itu sudah mungkin deretan kesekian itu menjadi peubah itu. Ya, jadi yang bisa mengubah kita itu ketika kita mengakses banyak relasi-relasi perkembangan di dunia digital atau sumber-sumber belajar yang lain, ketemu banyak orang, hadir di dalam forum seminar, ya masuk di dalam komunitas-komunitas ilmu, ya itu akan mempercepat gitu, ya. Sebagai dosen seni misalkan, ya harus banyak melihat fakta-fakta kesenian, ya melihat misalkan dosen seni rupa ya harus banyak melihat pameran, atau dosen pertunjukan ya melihat pertunjukan dimanapun dia berada, ya. Jadi jangan pelit menggunakan sebagian rezeki kita itu untuk investasi begitu karena seni itu hidup ya, seni itu terus apa itu organik ya, seni itu sesuatu yang organik, tidak apa itu tidak sama ya. Jadi dia kayak wayang kulit aja gitu misalkan dulu sebelum ada YouTube wayang kulit itu kan mesti harus nunggu dulu siapa yang mantu tulis nanggap ya, kita baru nunggu nanti mau sekian bulan. Nah sekarang orang bisa nonton sewaktu-waktu pakai YouTube. Ya, walaupun memang rasanya beda ya, tapi paling enggak pengetahuan tentang wayang itu sudah bisa diakses sedemikian mudah. Kita bisa memilih dalang, ya, milih sudah. Saya itu sampai hari ini kalau lembur-lembur ya masih atau pas melukis tuh ditemani si Seno Nugroho almarhum, karena di YouTube gampang sekali. Begitu klik Seno Nugroho, wah tinggal milih lakon apa yang mau kita dengarkan, ya, atau dalang-dalang yang lain. Itu mudahnya sekarang itu. Sehingga faktor perubahan, faktor pengubah dalam kebudayaan itu sekarang sudah ditinggal kalau masih berrelasi dengan teori-teori evolusi. Ya memang cocok kalau itu dipakai untuk memahami masyarakat-masyarakat yang belum tersentuh oleh banyaknya faktor peubah itu. Peubah itu adalah terjemahan bahasa Indonesia dari variabel. Ya, jadi variabel itu oleh Profesor apa siapa itu Abdul Haris Nasution, itu guru besar statistika IPB lama itu ya. Beliau sekarang ya memang sudah tidak ada ya. Dia mengganti kata variabel itu dengan bahasa Indonesia itu peubah. Ya. Jadi memang variabel itu peubah, ada peubah bebas, ada peubah terikat itu ya. Jadi ada variabel yang independen, ada variabel dependen. Kemudian teori azas religi dalam berbagai pendekatan. Ya, saya kira ini juga bisa dipakai juga kalau memang objek riset kita pada masyarakat atau komunitas-komunitas apa ini tradisi ya yang masih hidup lekat dengan apa itu trivium. Ya, trivium ini yang saya maksud adalah masyarakat
tradisi itu dia mengintegrasikan Tuhan, ya, atau artinya teosentris, sekaligus berada di dalam kosmosentris, alam semesta, ya, dan antroposentris, manusia. Jadi teosentris, kosmosentris, dan apa tadi? Jadi Tuhan, alam, dan manusia. Jadi Tuhan itu yang teosentris, teos, ya. Terus kemudian manusia itu antroposentris, antropos, manusia, dan kosmosentris, kosmos. Ya. Itu trivium yang manunggal, ya. Jadi bukan terpisah, bukan entitas yang terpisah-pisah. Jadi manusia itu ada karena diadakan, dia percaya diadakan oleh Yang Maha Kuasa. Karena itu dia hidup itu seperti menerima kodrat dan harus dijalani dan harus dipertanggungjawabkan ketika nanti dia menyatu pada zat yang mengadakan itu, yang menjadikan itu. Ya. Karena sumber dari segala penciptaan itu kalau dalam paham-paham tradisi ya berangkat dari kekuasaan ilahi itu, kekuasaan Tuhan itu. Ya. Dan itu biasanya dipersonifikasikan, diwakili kalau di dalam masyarakat tradisi kuno itu dengan figur-figur raja. Ya, raja itu makanya mewakili masyarakatnya. Ya, karena dianggap representasi dari yang Maha Suci itu. Ya, maka kalau di dalam kerajaan dulu dia di masyarakat purba, di kebudayaan purba Indonesia yang dipengaruhi Hinduisme, itu juga gitu, raja itu dianggap representasi dari dewa, maka masyarakatnya itu seolah-olah menghadapi yang maha kuasa itu, maka hukum ada di mereka, ya. Pokoknya titah raja itu harus dituruti karena dia representasi dari yang maha kuasa itu, ya. Jadi segala omongannya itu makanya disebut dengan sabdo pandito ratu, itu ya dari situ, ya. Jadi ini kekuasaan yang enggak bisa digantikan, bisa diganti kalau itu keturunannya. Ya, lain dengan demokrasi kan, demokrasi diperebutkan, ya. Meskipun dengan curang-curang barang itu ya enggak masalah kalau demokrasi, ya. Yang berikutnya adalah teori difusi kebudayaan. Ya, di sini adalah penerapan teori difusi kebudayaan dalam pendidikan seni dan kajian kehidupan seni, ya. Jadi difusi, ya. Jadi teori itu ada yang dibayangkan saling berhubungan, ya, saling berinteraksi, ya. Kebudayaan itu tidak tunggal, maka saya kira Anda harus membaca bukunya Pak Bambang Sugiharto, ya. Judulnya itu Kebudayaan dan Kondisi Post Tradisi. Ya, kebudayaan dan kondisi post tradisi. Ya, itu yang membantu kita untuk ini. Terus juga ada bukunya itu tentang humaniora dan humanisme. Humaniora dan humanisme. Itu. Kemudian di pertemuan berikutnya, ini kalau dikondisikan dosennya itu ya berlangsung secara ini, ya, tapi ini karena gantian itu, ini mungkin nanti Prof. Zazuli akan banyak berurusan dengan teori-teori ini, ya. Dan yang seperti yang sudah saya elaborasi di depan tadi, yang di nomor 1 sampai nomor sekian itu. Teori fungsionalisme, teori perubahan sosial, ya, teori konsep dan teori budaya pop, budaya massa, ini mungkin juga nanti saya singgung-singgung ini. Terus kemudian teori konstruksionisme sosial, determinisme teknologi komunikasi, ya, atau teori komunikasi di ruang publik, ya, teorinya Habermas, ya. Kemudian juga sebenarnya nanti ada buku, ya, yang menarik itu bukunya Reza Awatimena, ya, memaknai digitalitas, dan teori bukunya Profesor Budi Hartiman, ya, itu mengenai melampaui positivisme dan modernitas.
ya itu buku-buku penunjang yang bisa dibaca itu untuk memperkaya kajian kita pada perkembangan teori. Ya. Itu yang ada di RPS ya. Jadi yang ada di RPS ini karena sumber-sumbernya ini banyak bisa diakses ya. Ya tentu ini nanti mungkin akan lebih eh, ber apa ini akan dielaborasi oleh Prof. Jazuli ya. Karena bidang ilmu beliau itu kan sosiologi ya, jadi ilmu sosial terutama. Ya, itu biar dengan Prof. Jazuli aja ini untuk menjelaskan ini. Saya tak lebih mengajak Anda ya untuk pergi jalan-jalan yang lebih ke postmodern ya. Jadi dalam kerangka postmodern ya. Itu pengen saya begitu. Jadi nanti Anda bisa membandingkan apa yang sudah lewat, yang kemarin-kemarin, yang masa lalu, apakah masih relevan dengan teori-teori postmodern dengan masyarakat kontemporer hari ini, ya itu silahkan dikaji secara menarik ya. Jadi dua-dua kutub ini Anda akan dapatkan itu. Ya, saya kira itu yang bisa disampaikan untuk pertemuan hari ini ya dan ada feedback silahkan ya. Oke, silahkan kalau ada pertanyaan. Mohon maaf Pak Juli, untuk yang kegiatan tadi, yang penugasan tadi itu, mulai presentasinya mulai minggu keberapa itu, Nggih? Minggu ke ini kan minggu ke-1 ya, pertama ya. Nggih. Nggih. Minggu kedua masih saya, minggu Mm-mm. ketiga juga saya, yang keempat, minggu keempat. Keempat. Nggih. Jadi minggu keempat. Apa langsung minggu depan? Minggu keempat mawon Bapak. Oh, iya. Saya kira langsung minggu ke depan. Saya kan bisa istirahat itu, ya kan? Oke. Oke. Berarti kalau minggu keempat itu 4, 5, 6, 7. Masih ada 4 kali pertemuan lagi. Untuk satu pertemuan berapa kali presentasi Bapak? Ya 2 lah rata-rata. Ya, karena ini kan Hmm. 3 SKS kan kita. Nggih, 3 Nah, SKS. jadi desainnya tuh 50 menit untuk satu mahasiswa, 50 menit atau 60 menitan, nanti plus tanya jawab, 60 menit berikutnya, terus sisanya saya pakai untuk komen. Oh, nggih. Jadi 120 menit untuk presentasi, ya 30 menit saya kasih komen. Atau karena 150 menit, yang 140 menit Anda pakai, 10 menit saya, itu ya enggak apa-apa. Ya. Jadi saya juga ngirit air minum kan gitu, ya kan? Tidak banyak yang saya omongkan. Nggih, Bapak. Tapi intinya gini ya, maksud saya itu karena ini S3, saya ingin lihat totalitas Anda, bagaimana Anda memahami itu ilmu ya sebelum ya kalau langsung dari saya kan tidak adil ya, karena ini S3 saya menghargai apa semangat juang Anda sebagai calon dokter itu ya harus diberi ruang untuk eksis ya. Kalau saya nanti ngegongi saja ibaratnya itu memperkuat, mengelaborasi, memberikan perspektif perbandingan agar juga direnungkan gitu kan. Itu yang paling adil di dalam pendidikan S3. Ya, jadi kita sepakat mulai minggu ke-4. 4. Tetapi presentasinya itu tidak saya urut seperti tadi. Ya. Jadi agar minggu ke-4 semua siap. Ya. Jadi saya kopiok kayak arisan. Ya, jadi hari ini saya ingin teori Baudrillard, langsung Baudrillard tampil. Ya, terus hari ini Anda plus teorinya siapa lagi gitu. Dari Bourdieu tampil gitu. Ya, kalau diurut nanti yang terakhir itu siapnya ya terakhir gitu biasanya gitu kultur kita ini, ya kan? Jadi biar semuanya siap gitu. Nah, karena itu minggu ke-4 itu PPT-nya harus di-share di grup bareng. Ya. Jadi PPT-nya itu harus di-share di minggu ketiga paling enggak atau ya mendekati minggu ke-4 itu sudah semuanya ada di situ, di grup dalam bentuk PDF. Ya, agar apa? Agar masing-masing sudah paling enggak men-skimming
materi yang mau diomongkan di situ sudah dibaca dulu ya. Ya, nanti kita tinggal memberikan elaborasi di situ. Nah, kalau soal paper ya, soal papernya sambil jalan karena nanti paper itu juga harus betul-betul lengkap, elaboratif, ada referensi ya, dan nanti saya sudah ngomong dengan Pak Agus itu dibuat buku gitu ya. Ya, jadi dibuat buku apa namanya kumpulan pendalaman teori-teori sosial budaya itu. Ya, itu nanti menjadi sebuah kajian bersama gitu. Ya, ya itu jawabannya. Eh, ada yang lain? Silakan. Ngitung duit bareng itu. Pak Cynthia langsung ngitung duit ini. Saya mau dikirimin itu kelihatannya. Ya. Kalau Mbak Cinta Dina ini dari mana? Dari mana? Halo? Masih di mute, Mbak, masih di mute. Oh, enggak dengar ya. Di mute. Oh, enggak sadar ya. Halo Bapak, Assalamualaikum. Dalam yang yang tadi Mohon maaf, Bapak. Ya yang Bapak, saya baru sampai di Semarang, Pak. Saya asli dari Palembang. Oh, bawa pempek enggak? Ya, ya Wah, Pak. Bapak, ini saya Semarang sih, Pak. wah, suaranya putus-putus. Oke. Nanti ketemu di Semarang hari Jumat gitu. Oke. Ya, ada lagi yang lain? Silakan. Yuk. Nggak ada? Sudah kelaparan? Wah, ini gimana nih? Oh. Boten. Oke, kalau Pak tidak Juli ada, mau ya, tanya, Pak. silakan, Pak Lisa. Pak Juli Izin, Pak. untuk tugas. Oh, Ya, eh, ya, silakan. nggih, Pak. Itu yang Pak Juli tadi kan ada bagian di mana harus merelasikan teori dengan riset. Itu berarti teori direlasikan dengan riset-riset yang sudah ada. Ya, jadi pengennya itu kalau bisa ya, Ya, memang kasih. riset yang kita lakukan, yang sedang kita rancang itu. Ya. Oh, maksudnya dengan disertasi kita begitu nggih, Pak? Iya, kalau bisa, kalau memang ternyata nggak ada gitu, urusannya gitu. dengan teori itu ya, Anda bisa membuat contoh penelitian orang lain gitu. Tapi sebisa mungkin kalau memang teori itu syukur-syukur memang itu Anda perlukan di dalam teori disertasi masing-masing gitu loh. Apakah itu diposisikan di dalam teori mayornya atau teori minor di dalam memahami apa begitu. Nggih, Pak. Makasih, Pak Juli. Ya, ada lagi? Izin Pak Juli. Oke, silakan. Baik Pak, tadi kan sudah membahas tentang partisipatoris Pak ya, yang dimana peneliti melihat celah atau menjadi bagian dari seseorang atau salah satu orang untuk memecahkan satu masalah. Nah, yang saya tanyakan itu masalah yang dimaksud itu masalah yang ada pada diri peneliti atau dalam satu masyarakat. Nah, kemudian saya juga melihat begitu Pak ya, bagaimana dengan misalnya analoginya seperti ini Pak, seperti penelitian yang telah dilakukan oleh Clifford Geertz gitu Pak ya. Mohon maaf kalau saya menyebutnya salah ejaan gitu Pak. Beliau kan itu kan peneliti tentang abangan dan priayi Pak. Apa di sana juga Clifford Geertz itu disebut sebagai partisipatoris atau seperti apa Pak? Ya, Terima kasih. ya, Anda sudah membaca Religion of Java ya? Sudah Pak. Sudah. Sudah Pak, yang bukunya yang sampul kuning itu Pak, yang abangan dan priayi itu Pak. Nah, itu buku terjemahan kalau yang kuning itu ya, buku ya itu kan buku terjemahan kalau agama Jawa itu ya, itu agama Jawa. Nah, Clifford Geertz, kalau Anda membaca itu, menurut perasaan Anda kira-kira dia menggunakan partisipatoris enggak?
Kalau menurut saya dia lebih ke ini Pak, apa namanya, bagaimana melihat struktur sosial yang ada pada masyarakat Jawa waktu itu Pak, Ayo, dari membaca struktur sosialnya. menjelaskan, lalu mengklasifikasi, merumuskan apa itu masyarakat itu tidak di Jawa ya, tetapi masyarakat yang dilihat itu di Pari. Sekarang nama kota ini namanya Pari. Ya, dulu Iya Pak. di apa diteliti itu di Mojokuto itu sebenarnya itu eh, sebuah rekaan dari Clifford Gersh, tapi dia memang riset partisipatoris di sana cukup lama ya, bolak-balik ke Indonesia ya, dan di sana kan masyarakat yang hidup multikultur ya, bukan multi agama ya. Jadi multi agama, jadi di sana itu ya ada orang Islam, ada orang non-Islam, ada macam-macam kehidupan di sana. Nah, akhirnya dia karena pencatatan lapangannya itu begitu kaya, ya, dan begitu detail, maka kemudian dia tiba pada kesimpulan bahwa ada masyarakat yang memang pada saat itu ya, ketika Clifford Gersh di antara tahun 50-an 60-an di Indonesia itu eh, ada peran yang diperankan sekelompok masyarakat yang sekarang disebut elit itu adalah masyarakat priayi. Masyarakat priayi itu ya masyarakat yang tercerahkan karena bisa mengakses pendidikan yang yang dulu itu mantan sekolah-sekolah Belanda gitu ya, orang-orang yang di sekolah-sekolah yang diadakan oleh orang-orang Belanda, bahasanya Belanda, berpakaian juga sudah mulai pakai jas meskipun kepalanya ditutup belangkon, ya masih dengan sarung, sudah mengenal celana panjang, ya sudah sebagian pakai dasi. Nah, itu disebut dengan masyarakat apa itu elit pada saat itu atau priayi ya, priayi. Nah, priayi itu adalah orang yang memiliki otoritas, memiliki kekuasaan simbolik maupun kekuasaan sosiokultural, tapi juga sekaligus kekuasaan ekonomi. Ya, karena dia menguasai akses pengetahuan sehingga dia bisa menggerakkan sebagian dari masyarakat itu. Nah, terus kemudian dia mencatat tapi itu porsinya kecil ya, sedikit sekali orang yang berperan itu. Yang berikutnya adalah masyarakat yang disebut dengan abangan, ya, abangan. Abangan itu adalah masyarakat yang beragama ya, melakukan kalau misalkan Muslim itu pakai Jumatan ya ke masjid Jumatan, ya. Tapi seringkali itu kecampuran dengan budaya lokal, ya. Jadi dia masih nyadran, masih ya pergi ke tempat-tempat keramat, masih kadang ya kadang sholat, kadang enggak, ya. Jadi ya, tapi dia kalau disebut orang beragama iya, tetapi secara ritual, secara syariah mungkin tidak sepenuhnya mengikuti agama yang dianut di situ. Maka kemudian oleh Clifford Gersh itu disebut abangan, ya. Abangan itu orang yang beragama tetapi tidak sepenuhnya melakukan ajaran agamanya gitu. Tidak juga tidak mempersoalkan orang itu mau sholat atau tidak, itu terserah gitu ya. Itu urusannya sendiri-sendiri gitu ya. Nah, kemudian santri, ya santri. Nah, santri ini yang yang memegang teguh, relatif memegang teguh melaksanakan seluruh ajaran agama yang dipahami itu, ya. Jadi ini dia memang melihat di sana ada banyak pondok ya, pondok pesantren, maka ya ada yang betul-betul memegang kultur pondok dengan dengan berbagai kultur agamisnya itu, ya, tetapi juga ada yang luaran pondok pemegang otoritas memiliki pengetahuan agama, tetapi agama tidak sepenuhnya dipraktekkan di dalam kehidupan sehari-hari, itu melahirkan masyarakat abangan, ya. Tapi sebagian yang teguh, yang secara total merepresentasikan keagamaan itu disebut santri.
Ya. Nah, apakah masyarakat seperti itu masih termanifestasi di masyarakat yang di sekarang ini, misalkan itu. Nah, kritik dari teorinya Clifford Geertz ya itu pernah dibuat disertasi ya, kritik terhadap Clifford Geertz itu. Ya, tidak tadi menyangkut berbagai asumsi teoretik kebudayaan di Jawa yang diteliti oleh Clifford Geertz itu dikritik dengan apa itu disertasinya Ignaz Kleiden ya, Dr. Ignaz Kleiden almarhum baru-baru meninggal beliau. Ya. Ya, saya memang belum pernah membaca utuh ya kritiknya disertasinya Pak Ignaz Kleiden ini ya. Tetapi saya pernah membaca resensi dari disertasi itu. Saya memang berusaha mencari disertasinya beliau itu sampai hari ini belum ketemu, mungkin karena belum diterbitkan dalam buku umum ya, karena masih utuh di dalam bahasa Jerman karena dia membuat disertasi di mana di Jerman ya. Ignaz Kleiden. Kalau Anda pernah dengar orang ilmuwan sosial namanya Ignaz Kleiden? Belum, Pak. Nah, itu harus coba diklik di Google nanti banyak Ignaz Kleiden ya. Nah, itu kritiknya terhadap Clifford Geertz mungkin bisa ditemukan di internet ya. Ya, cukup ya sementara. Oke, yang lain ada pertanyaan? Mumpung belum saya tarik upeti satu pertanyaan bayar gitu. Ya, ini mumpung gratis nih. Ya. Ada lagi? Mudah-mudahan kelas kecil ini yang semuanya konon kabarnya adalah mahasiswa doktor yang memperoleh beasiswa ya, sehingga lebih lebih progresif dalam hal kuliah karena Anda harus tinggal di Semarang ya, sehingga akses terhadap sumber-sumber primer barangkali lebih mudah ya. Dan saya pikir juga jangan hanya mengandalkan perpustakaan di tempat Anda kuliah ya. Jadi harus jalan-jalan di universitas lain. Ya. Misalkan ke Jogja, ke UGM, ke UNY, ke ISI, ke Sanata Dharma, ke itu. Ya, saya dulu ketika membuat disertasi itu, wah, melancong dari perpustakaan ke perpustakaan. Ya, karena begitu saya lihat ITB kurang yang saya ini ya saya butuhkan kurang itu. Saya masuk ke perusahaan filsafat di Universitas Pelita Harapan, di Fakultas Pelita Harapan, Universitas Parahyangan di Fakultas Filsafat. Saya banyak mengkaji filsafat di situ. Kemudian juga eh, apa itu ke FISIP UI, ya Fakultas Ilmu Sosial, ya ilmu politik ya di situ saya eh, sejumlah buku saya fotokopi di sana, penelitian saya fotokopi di sana, ya di FISIP. Kemudian di Perpustakaan Dokumentasi Sastra HB Yasin, ya di Jakarta, itu hampir tiap 2 minggu saya ke situ itu, ya dulu. Ya saya karena dapat banyak dokumen yang betul-betul saya anggap primer karena memang bentuknya masih berupa clipping, berupa apa begitu. Bahkan saya menemukan beberapa dokumen yang berupa eh, apa risalah-risalah yang mungkin sulit sekali ditemukan karena memang tidak dipublikasikan. Kemudian di Perpustakaan Nasional di Jakarta, ya, itu memang harus menjadi tempat tongkrongan para peneliti, apalagi yang di program doktor. Sehingga kita tidak 100% mengandalkan perpustakaan yang ada di tempat kita belajar ya. Jadi saya kira kalau Anda mau keliling aja, misalkan di tetangga UNES itu kan ada apa Undip ya, Universitas Diponegoro, kemudian juga ada UIN ya, terus yang besar-besar aja mungkin di jalan-jalan itu, terus sampai ke Jogja paling tidak di UGM, di UNY, eh, di Sanata Dharma itu dan di perusahaan-perusahaan yang lain yang dari perusahaan-perusahaan dinas kota atau apa gitu ya, di perpustakaan di
keraton ya, Keraton Jogja ya. Itu banyak ya. Kalau Anda mau pergi ke mana ini, ke Mangkunegaran ya. Di sayap kiri itu ada perpustakaan yang banyak diakses oleh peneliti asing. Karena apa? Ya karena dia menyiapkan mengoleksi sumber-sumber primer tentang kebudayaan Jawa, ya, terutama di Mangkunegaran. Ya, saya beberapa kali ke sana, ya. Dan di sana tentu ada studi bagaimana mentransliterasi manuskrip-manuskrip yang masih dalam bahasa Jawa kuno dan sebagainya, yang ditulis dengan huruf Jawa, Arab Pegon, macam-macam. Yang mungkin kita masih kesulitan menguasai itu, di sana sudah ada banyak manuskrip yang sudah ditranskripsi ke dalam bahasa Indonesia. Nah, dengan demikian kita langsung membaca sumber-sumber primer. Nah, itu yang penting ya, karena disertasi yang baik adalah disertasi yang banyak sumber primer. Ya, jangan sumber-sumber sekunder apalagi tersier itu. Itu memperlihatkan kalau kita tidak eksplor terhadap data secara langsung. Ya. Itu saran ya. Jadi itu kuliah ini penyajian data sudah ya? Belum? Semester ini, Bapak. Oh ya, apalagi itu ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Mungkin nanti bisa diagendakan ke Omah Mikir ya, Bapak. Boleh, mau nggak? Silahkan. Ya, silahkan. Senang Oke. sekali kalau mau ke sini. Oke. Oke, cukup. Saya kira kalau sudah dianggap cukup, kita akhiri kuliah siang ini. Kita minggu depan kita kembali ke laptop ya, jadi sesuai jadwal. Kemarin saya pindah karena saya hari Sabtu kemarin ada workshop di Trawas ya, dan saya baru pulang kemarin sore ya. Jadi insya Allah minggu depan kita kembali lagi ke jadwal. Saya kira itu, terima kasih, ketemu lagi pada pertemuan yang akan datang, dan bila mungkin nanti hari Jumat depan itu karena posisi saya di Semarang bisa bisa bertemu lagi ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Juli. Terima kasih.